Oke, sekarang kita lanjut ke aftercare nih ya. Yang pertama adalah cara cuci muka. Jadi sarankannya seperti ini. Miss, ini untuk sehari pertama nggak boleh kena air dulu ya, 1 kali 24 jam. Kalau Missnya mau cuci mukanya bisa dibagi 2 bagian dulu nih. Pipinya dulu, terus jidatnya. Nanti jidatnya diseka miring gini, jadi nggak kena ke eyelash extensionnya. Atau biasanya ada yang pinter dan nggak mau ribet, dia pakai Google. Pakai kacamata renang, itu juga ampuh ya, jadi nggak kena ke eyelash extensionnya. Itu pertama nih, cara cuci muka. Oke, yang kedua, kita kasih tahu apa-apa aja yang bisa ngelemahin lem dari eyelash extension ini, yaitu mandi air hangat, terus tadi aktivitas yang berkeringat, dan makeup remover yang mengandung minyak atau makeup remover yang oil base. Jadi 3 hal ini diberitahukan kepada klien. Jadi gimana nih kalau kliennya suka mandi air hangat? Mandi air hangatnya nggak apa-apa di badan aja ya, tapi untuk wajah sarankanlah dia untuk pakai air dingin aja. Toh pakai air hangat itu membuka pori-pori ya, jadi mending sarankan pakai air dingin. Seperti itu. Terus kalau misalkan punya aktivitas yang berkeringat gimana? Terus nggak boleh? Ya boleh-boleh aja, cuman jangan kaget kalau butuh refillnya nanti akan lebih cepat nih dibanding yang lain gitu. Tapi ada juga kok orang yang aktivitasnya berkeringat banyak tapi memang lumayan awet, cukup awet itu ada. Ya mungkin perawatannya memang baik ya. Jadi setelah berkeringat itu bisa diseka ya pakai tisu, terus disisir lagi seperti itu. Terus penggunaan lash shampoo itu juga bagus banget untuk membersihkan debu-debu dan minyak gitu. Itu juga mempengaruhi keawetan. Cuma masih belum umum ya. Oke, kita lanjutnya ke makeup remover oil base. Nah, gimana nih kalau makeup removernya itu oil? Nah, contoh makeup remover oil itu yang mana? Makeup remover oil itu adalah makeup yang harus kalian kocok terlebih dahulu dan ada 2 cairan mengambang. Itu dipastikan oil base. Jadi gimana, nggak boleh dipakai? Masih boleh dipakai ya, terutama karena makeup remover oil base ini memang yang paling bagus untuk membersihkan makeup yang berat. Tentu masih boleh kalian pakai, hanya ribet ya, harus kalian bilas lagi pakai air supaya minyaknya nggak ketinggalan di kelopak mata begitu. Nah, terus kita membahas lagi lebih lanjut tentang gimana caranya bersihin makeup kalau kamu pakai eyelash extension. Nah, cara bersihin makeupnya nggak bisa dibilang sama sih, lebih ribet. Jadi gini, hindari penggunaan kapas karena kapas itu serabutnya bisa ketinggalan di eyelash extension. Jadi bersihkannya itu kita bisa nih pakai cotton bud yang dibasahin pakai makeup remover lalu kita bersihin gitu. Ya atau memang lebih bagus pakai lash shampoo. Jadi lash shampoo ini memang bisa dipakai untuk lash client juga, bukan cuman untuk retreatment ya. Sebelum eyelash extension kita bersihin pakai lash shampoo, tapi untuk klien juga bisa pakai ini. Terutama kalau misalkan memang mereka tuh tipe yang heavy makeup ya, misalkan klien-klien yang pramugari atau klien-klien orang kantoran tapi yang setiap hari memang makeup berat seperti ada eyeshadow dan concealer yang nyampe sini-sini, ya itu bagus untuk disarankan lash shampoo. Oke, yang nggak boleh udah, cara bersihin pakai makeup udah. Nah, terus ini, kalau misalkan udah pakai lash extension, boleh nggak nih kita jepit atau kita kasih maskara lagi? Nah gini, maskara untuk eyelash extension itu ada khusus. Apa sih bedanya maskara ini dibandingkan maskara yang biasa? Jadi maskara eyelash extension ini adalah water base. Tapi paling pentingnya adalah kalau misalkan masih mau pakai maskara lagi, itu harus yang water base, harus yang bisa dibilas pakai air, karena kamu nggak mungkin ngelap eyelash extension kamu tuh pakai makeup remover, itu nggak mungkin ya, nanti malah copot semua, malah buyar ya, malah bubar gerak, malah habis gitu. Jadi kalau misalkan kamu merasa ini tuh kurang lentik ataupun kurang banyak ya, kalian bisa isi lebih banyak waktu refill. Jadi kalian bisa minta menu yang lebih tinggi coveragenya pas refill. Jadi misalkan sebelumnya kalian pakai
volume yang soft aja, yang satu bulu mata di C3. Kalau memang ada indikasi kok ternyata kurang tebal ataupun kurang lentik, kalian bisa request, bisa minta ganti kelentikannya atau isi lebih banyak. Jadi pakai volume yang lebih banyak helaiannya, jadi bisa nge-cover lebih banyak dan hasilnya lebih tebal kayak gitu. Pakai eyeliner gimana? Pakai eyeliner boleh nggak? Pakai eyeliner boleh. Ya, tapi bersihinnya susah. Nah, cuman kalau sudah pakai lash extension itu, kan sudah ada efek eyelinernya nih, sudah ada bayangan hitamnya di garis mata. Jadi gampang aja tinggal bikin wingnya, seret gitu ya, tinggal tarik garis, jadi lebih enak. Dan bersihinnya juga tinggal gampang di sisi mata aja, tinggal dihapus gitu. Ya, jadi disarankannya seperti itu. Biar biar make upnya juga nggak ngerusak lash extensionnya ya. Jadi sebenarnya memang harapannya orang pakai lash extension itu ya, paling bagusnya ya, paling baiknya itu nggak usah makeup lagi, itu bisa tahan awet. Nah, kalau misalkan kalian masih pakai makeup dan masih hapus-hapus, itu kan kayak oil akan ada di sini ya. Ya istilah kata gini lah, makeup itu bisa jadi mengandung oil, dan pengguna makeup itu juga merangsang minyak, kelenjar minyak yang asli yang dari wajah itu untuk keluar ya kan, kayak lebih banyak gitu. Jadi ya otomatis lash extension ini akan ketemu dengan bahan-bahan berminyak lainnya, jadinya cepet copot gitu. Oke, coba ya, ada yang kurang nggak? Mania panasnya udah. Oh gini, sarankan juga setelah usai mandi, seperti yang aku bilang tadi itu, waktu yang segmen gym itu, eyelash extension kalau basah ditap-tap pakai tisu, cuman tisu dilipat aja terus taruh sini, nanti juga airnya hilang sendiri ya kan, terus disisir lagi gitu ya. Jadi instruksikan kepada klien itu untuk menyisir eyelash extensionnya, karena eyelash extensionnya itu ngikutin arah tumbuh bulu mata asli, jadi dia bisa mengsong. Tapi itu nggak apa-apa, cukup disisir aja, nanti balik ke semula, karena dia emang fleksibel, karena kita pasangnya satu-satu. Nah, kalau eyelash extensionmu itu nggak bisa disisir, ya maka itulah ciri eyelash extensionnya belum benar. Ya harusnya itu udah semua. Dan kalau mau greget, mau makin awet, pakai lash shampoo, diaplikasikan sehari sekali. Ada yang nyaranin dua kali sih, tapi aku sih merasa sehari cukup. Dan kalau menurut pendapat pribadi aku, ini tuh paling bagusnya itu ke orang yang bermakeup pertama dan kedua berminyak. Pokoknya segini deh, kalau kalian suka merhatiin eyelash kalian itu kalau sudah lewat 10 hari, 2 minggu itu kok masih banyak tapi bentuknya sudah nyatu banget, udah nggak fluffy, nggak mekar kayak awal gitu ya. Itu ciri-ciri Anda butuh lash shampoo, karena itu tuh ada sisa minyak dan sisa debu-debu, mungkin sisa makeup juga yang membuat dia itu nyatu dan nggak bisa fluffy lagi. Itu tanda kamu butuh lash shampoo. Tapi kalau kamu tuh tipe orang yang kulitnya kering dan tidak mengalami masalah apa-apa ya, selalu awet-awet aja ya, kisaran jangka refillnya segitu aja ya, berarti kamu ya butuh enggak lah ya, mau pakai ya nggak, mau beli pakai nggak apa-apa, kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu ya, karena ini lebih ke kebersihan dan keawetan aja. Dan ternyata beneran ada yang ketinggalan, yaitu cara sisir, cara kucek mata, sama tidur kalau pakai eyelash itu gimana ya. Sebentar ya. Oke, jadi mulai dari cara kucek. Kalau pas pakai eyelash, ini pas banget nih filternya, ada eyelashnya tipis-tipis gitu. Anggap aja nih eyelash extension ya. Jadi kalau harus ngucek mata pakai eyelash, ya jadinya cuma bisa gini-gini aja nih. Kucek cantik namanya. Nih gini dulu. Atau yang bawah ya begini-begini aja. Jadi nggak bisa gitu ya, karena kan memang cuma tempelan. Jadi jangan sampai kekucek, nanti malah bergerak gitu. Nah, terus kalau untuk tidur pakai eyelash extension tuh gimana? Kalau kalian tidur tengkurap, ya itu nanti kayak pas tidur itu kena gitu ya. Jadi juga itu disarankan enggak. Terus kalaupun kamu suka tidurnya miring, itu juga akan ngaruh ke eyelash extension gitu. Ngaruhnya tuh gimana? Jadi misalkan kamu suka tidurnya miring ke kanan, ada kemungkinan yang kanan tuh bakal cepet habis duluan gitu. Nah, seperti itu pengaruhnya eyelash extension sama kebiasaan tidur. Jadi jangan kaget. Terus cara sisirnya itu, ini sisirnya kena filter. Gini,
nyisirnya itu dari dalam keluar gitu, nggak kayak pakai maskara ya. Kalau pakai maskara kan digusuk-gusuk gini, di tol terus kayak nggak selesai. Tapi kalau eyelash extension aku sih selalu seharinya sisirnya gini, dari dalam keluar, dalam keluar, udah nanti cepet rapinya. Nah kalau cuma mau ngelentik-lentikin aja, kalau extensionnya nggak apa-apa, tol aja di ujungnya, nggak perlu digusuk-gusuk kayak pakai maskara gitu, nggak perlu ya. Soalnya kayak dia tuh fleksibel ngikutin arah bulu mata asli. Semakin pangkalnya kamu goyang, semakin dia balik jadi kayak arah tumbuh bulu mata aslinya. Dia nanti nggak rata-rata jadi begini ya gitu ya. Nah sebegitu after eyelash extension kelihatannya tuh ribet, tapi aslinya enggak. Kalau udah biasa itu kayak ya nggak terlalu gimana ya. Itulah kenapa sampai sekarang eyelash extension masih populer, menggantikan maskara, menggantikan bulu mata palsu, karena memang sebenarnya nggak ngerusak bulu mata asli dan memang praktis jatuhnya. Oke, segitu penjelasan tentang aftercare ya. Gampang-gampang aja, dan terus instruksiin ke klien kalian aftercare-nya secara lengkap supaya eyelash extension mereka juga bisa awet. Kalau eyelash extensionnya awet, mereka senang, mereka balik lagi. Seperti itu. Let me know kalau ada lagi yang mau dibahas. Seperti biasa bisa komen di bawah. Sudah follow Your Story ID atau belum? Jangan sampai ketinggalan sesi discussion di Instagram. I'll see you on the next video. Bye bye.